lagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Dewan Juri yang terhormat, saya ucapkan banyak terima kasih karena telah mengizinkan saya untuk mengikuti perlombaan pidato dengan tema Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju. Tiada kata yang indah selain kita bersyukur atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Karena jika bukan dengan rahmat-Nya, saya tidak akan bisa mengikuti perlombaan ini. Memulai video saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah siswi yang bernama Mary Indah Permata Boru Siregar, Sering juga berasal kita dari mendengar SMP banyak Negeri sekali 33. warga Indonesia yang terjerat dan terlibat dalam kasus korupsi. Tapi, apakah kalian pernah mendengar apa itu anti korupsi? Anti korupsi sendiri ialah sesuatu tindakan yang dapat kita lakukan untuk mencegah kita agar berhenti melakukan korupsi atau penggelapan uang negara. Korupsi sering sekali terjadi di negara tercinta kita ini. Bahkan sampai sekarang, sampai detik ini, belum ada satupun istilah atau satupun slogan yang dapat mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari kasus korupsi. Karena apa? Karena para pemuda bangsa Indonesia masih sangat rendah kesadarannya untuk berhenti melakukan korupsi. Coba saja jika kita, para generasi penerus bangsa Indonesia, berhenti dalam melakukan korupsi. Pastinya, negara yang kita cintai ini akan diakui oleh seluruh dunia menjadi satu-satunya negara yang bebas akan korupsi. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia, negara tercinta kita ini, adalah urutan negara ketiga di Asia Tenggara yang memiliki banyak sekali kasus korupsi. Namun, dengan mendengar berita itu, para pelaku korupsi masih saja tidak jera. Mereka masih saja terus melakukan kasus korupsi. Budaya untuk berhenti melakukan korupsi harus diajarkan dan diterapkan pada kita sejak dini. Contoh kecil di kalangan pelajar yaitu mencontek tugas teman dan menahan diri agar tidak mengambil sepeser pun uang yang seharusnya itu bukan milik kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya kepada kita semua, bagaimana upaya kita agar Indonesia ini terbebas dari kasus korupsi? Bagaimana upaya kita agar kita dapat berhenti melakukan yang namanya korupsi? Di sini, saya akan menyebutkan 3 cara, yaitu yang pertama, memperkuat DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, meneliti secara seksama apa sebab-sebab dari perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Nah, yang ketiga, ada memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Perlu kita ketahui juga bahwa pemuda adalah salah satu aset paling berharga dalam suatu negara, terutama dalam hal membangun negara. Para pemuda juga harus bisa mengendalikan diri mereka dan bisa menerapkan anti korupsi di dalam hidup mereka. Seperti yang tertulis dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan begitu, dan dengan adanya pasal ini, bukankah sudah sepantasnya, bukankah sudah seharusnya kita, warga Indonesia, negara tercinta kita, menjadi negara yang bebas akan kasus korupsi? Tetapi apa kenyataannya? Apa yang terjadi? Tetapi para pemuda masih sangat rendah kesadarannya dalam hal korupsi. Bahkan bisa dibilang dengan kasar, para pemuda penerus generasi bangsa Indonesia sama sekali tidak memiliki kesadaran tentang apa itu korupsi. Anti korupsi ini sangat erat hubungannya dengan keburukan bahkan kehancuran suatu negara. Apa hubungannya? Karena dengan terus melakukan korupsi, maka Indonesia bisa hancur bahkan bisa dicap buruk oleh seluruh dunia. Perlu kita ketahui juga bahwa kota kita ini, kota yang kita cintai, yaitu kota Medan yang kita tinggali, yang kita tempati, merupakan salah satu kota di Indonesia yang masih terlibat banyak kasus korupsi. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Medan atau Ketua DPRD Medan
yang bernama Pak Hashim mendukung keras memberantas korupsi di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara melalui penerapan pelayanan digital. Kami mendukung pemberantasan korupsi lewat penerapan satu aplikasi terpadu sistem pemerintahan berbasis elektronik di Sekretariat Dewan. Ucap Pak Hashim, Ketua DPRD Medan di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Perlu kita ketahui juga bahwa tanggal 9 Desember merupakan Hari Anti Korupsi Sedunia. Yang artinya kita semua, seluruh warga Indonesia, seluruh warga Kota Medan harus serempak dalam hal anti korupsi ini. Tidak ada yang dapat merubah kita kecuali diri kita sendiri. Maka dari itu, hilangkanlah korupsi dari hidupmu. Mulai sekarang, ayo kita sama-sama niatkan dari dalam hati untuk tidak melakukan korupsi dan budayakan anti korupsi di dalam hidupmu. Saya, siswi UPT SMP Negeri 30 Medan, sekali lagi mengucapkan Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember tahun 2023, khususnya untuk Kota Medan. Saya berharap Kota Medan semakin bersih dari korupsi dan negara Indonesia kita dapat semakin maju. Kepada Dewan Juri yang terhormat, saya ucapkan terima kasih.